Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diklat Channel. Kali ini kita akan membahas satu materi diklat yang disampaikan pada diklat teknis substantif publikasi ilmiah bagi guru. Kita akan berbicara tentang konsep dasar. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah konsep dasar publikasi ilmiah. Yang kedua, bagaimana perhitungan angka kredit untuk publikasi ilmiah. Dan yang ketiga adalah prinsip APIK pada publikasi ilmiah. Mari kita telusuri konsep dasar publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah merupakan sebuah tindakan penerbitan atau segala hal yang berkaitan dengan salinan dari karya tulis yang kita sudah buat. Jadi dia merupakan sebuah proses yang dilakukan pada karya ilmiah yang telah dibuat. Proses publikasi ilmiah ini dilakukan agar hasil karya tulis ilmiah dapat dibaca dan dimanfaatkan orang lain. Nah, jadi ada 2 proses yang akan kita lewati. Yang pertama membuat naskah karya ilmiah dan yang kedua mempublikasikannya. Nah, di mana tempat kita akan mempublikasikan karya ilmiah yang kita sudah buat, nanti kita akan telusuri secara bersama. Kita lihat dulu jenis publikasinya. Yang pertama adalah publikasi pada forum ilmiah. Biasanya kita menjadi prasaran pada satu event, seminar, atau lokakarya yang membahas topik tertentu. Nah, sebelumnya tentu kita akan membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk makalah ilmiah, dan itu nanti akan disampaikan pada forum ilmiah. Ini adalah salah satu bentuknya. Yang kedua adalah hasil penelitian dan gagasan inovatif. Ini biasanya bentuknya dalam bentuk hasil penelitian PTK dan non-PTK. Berarti guru harus terlebih dahulu meneliti. Yang kedua adalah tinjauan ilmiah. Dia bentuknya adalah artikel yang berupa gagasan penulis untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan. Yang ketiga adalah tulisan ilmiah populer. Ini nanti dalam bentuk tulisan opini yang biasanya diterbitkan di koran, majalah, dan sejenisnya. Kemudian artikel ilmiah ini biasanya ditulis pada jurnal-jurnal ilmiah, baik yang ber-ISSN atau tidak, baik berskala nasional, regional, dan internasional. Jadi hasil penelitian dan gagasan inovatif juga bisa dipublikasikan. Nah, berikutnya publikasi ilmiah dalam bentuk buku. Nah, guru bisa menulis tulisan dalam bentuk publikasi buku. Itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah buku teks pelajaran. Jadi isinya adalah mata pelajaran yang terkait dengan apa yang diajarkan. Yang kedua dalam bentuk karya terjemahan, jadi menerjemahkan buku dari bahasa asing. Yang ketiga adalah modul atau diktat pembelajaran, jadi materi disusun sesuai dengan mata pelajaran atau urutan materi yang akan diajarkan. Ada juga dipublikasikan dalam bentuk buku dalam bidang pendidikan. Ini lebih umum tetapi sifatnya tetap berfokus pada bidang pendidikan. Dan yang terakhir adalah buku pedoman guru. Ini yang paling sederhana saya kira, buku pedoman guru ini, karena memuat rencana kerja tahunan dari guru. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perhitungan angka kredit dari karya ilmiah yang sudah dipublikasikan. Kita bisa lihat bahwa di sini untuk perhitungan angka kredit yang dipersyaratkan pasal 17 Permenak PAN dan PAN-RB tahun 2009. Untuk guru pertama 3A 3B ke 3B itu belum dipersyaratkan. Nanti dipersyaratkan pada saat ke-4, dari 3B ke 4C, 3C ke 4D, dari 3D ke 4A, dan seterusnya. Ini masing-masing jumlah angka kredit yang harus dipenuhi sebanyak 20 angka kredit secara keseluruhan ya. Ada 4, 6, 8, 12, maaf. Yang 20 ini untuk guru 4B ke 4E. Untuk jenis karya publikasi ilmiah seperti karya inovatif, misalnya penelitian PTK atau non-PTK, atau makalah ilmiah populer dalam bentuk opini yang dipublikasikan ke koran dan seterusnya. Untuk guru pertama golongan 3B ke 3C itu angka kreditnya 4, dan 3J ke 3C ke 3D 6. Untuk macam publikasi ilmiah dalam bentuk
diktat atau modul, karya terjemah, dan buku pedoman guru itu maksimal 1 buah. Untuk laporan penelitian maksimal 2 tahun, karya inovasi maksimal 50%. Untuk 3D ke 4A itu 8 angka kreditnya. Untuk guru media 4B ke 4C ada 12 yang harus dipenuhi. Itu bisa dipenuhinya dari 1 laporan hasil penelitian dan 1 artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISBN, atau bisa dalam bentuk publikasi dalam bentuk. Untuk dari 4C ke 4D ada 14 ya yang harus dipenuhi. Dari 4D ke 4D ada 20. Berarti paling tidak harus memuat minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian, 1 buku atau diktat atau karya terjemahan atau tulisan ilmiah populer lainnya. Jadi ini bisa dilakukan oleh guru untuk memenuhi angka kredit ini. Jadi sebenarnya jika kita melihat ke jenisnya, kalau kita ambil contoh guru pertama 3B ke guru muda ke 3C, karena dia mengumpulkan angka kredit sebanyak 4 ya, 4 angka kredit untuk naik pangkat ke 3C, maka yang bisa dipenuhi sebenarnya ini karya publikasi ilmiah dan karya inovatif, angka kreditnya 4. Ini 1 saja dibuat itu sudah memenuhi, begitu maksudnya. Kita bisa lihat bahwa agar supaya perhitungan publikasi ilmiah itu dapat dihitung sebagai angka kredit, kita bisa lihat misalnya untuk presentasi pada forum ilmiah, angka kredit untuk pemerasaran dalam sebuah kegiatan lokakarya atau seminar itu 0,2 angka kredit. Kalau untuk kolokium atau diskusi ilmiah itu juga 2 angka kredit. Jadi angka kredit yang bisa diperoleh menjadi permasalahan. Jadi membuat makalah kemudian itu disampaikan pada satu kegiatan. Nah, bukti fisiknya tentu print out dari makalah yang sudah disampaikan dan surat keterangan bahwa kita adalah salah satu pemerasaran pada seminar itu. Berikutnya, untuk laporan hasil penelitian, karena ini 4 ya, yang diterbitkan dalam bentuk buku, kemudian artikel ilmiah di jurnal 3, kalau di tingkat provinsi 2 jurnalnya, kemudian di tingkat kabupaten 1, kemudian laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan itu 4. Nah, bukti fisiknya buku asli atau fotokopi, majalah ilmiah, jurnal, dan itu dilampirkan di berita acara. Selanjutnya, untuk makalah gagasan ilmiah seperti tulisan ilmiah populer dan best practice itu angka kreditnya 2. Bukti fisiknya itu ada fotokopi atau makalah asli dan surat pernyataan dan keterangan yang diarsipkan di perpustakaan. Berikutnya untuk tulisan ilmiah populer, ini karena diterbitkan di koran dan majalah misalnya, itu angka kreditnya 2 jika dia media massa tingkat nasional. Kalau dia tingkat provinsi 1,5. Tinggal guntingan korannya saja yang dilampirkan. Selanjutnya untuk buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran itu jika dia ber-BSMP disepakati ya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, maka angka kreditnya 6. Kalau buku teks pelajaran yang dicetak penerbit tertentu dan ber-ISBN hanya 3 dan tidak ber-ISBN 1. Ini tentu mengirim bukunya asli atau bisa fotokopi. Berikutnya untuk modul atau diktat pelajaran, ini dibedakan berdasarkan tingkatnya. Kalau provinsi, kabupaten, dan madrasah masing-masing 1,5, 1 dan 0,5. Tetap fotokopi dikirim. Untuk buku bidang pendidikan, jika dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN 3, dicetak oleh penerbit dan tidak ber-ISBN 1,5. Jadi bukti fisiknya sama, kegiatan guru yang menghasilkan buku di bidang pendidikan itu ada nomor ISBN-nya, itu dikopi dan dikirimkan. Untuk buku terjemah itu angka kreditnya 1. Ini hanya menerjemahkan buku berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Untuk buku pedoman guru itu angka kreditnya 1,5. Nah, itulah besaran angka kredit untuk
publikasi ilmiah dengan jenis-jenisnya. Selanjutnya, ada satu prinsip utama yang harus diperhatikan pada saat membuat karya ilmiah yang akan dipublikasikan, yaitu APIK, asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Mari kita lihat. Kapan publikasi ilmiah itu disebut asli? Jika laporan yang dibuat merupakan karya asli penyusunnya, bukan jiplakan atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Perlu, ini terkait dengan topiknya. Jadi perlu itu harus sesuai dengan peruntukan dan manfaatnya, tentu terkait dengan bidang pengajaran. Kemudian ilmiah berarti laporan itu menggunakan kerangka isi dan mempunyai kebenaran ilmiah, jadi memenuhi metodologi ilmiah. Yang keempat adalah konsisten, isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok. Mari kita lihat satu-satu. Kadangkala dalam pengajuan publikasi ilmiah, aspek keaslian diragukan karena datanya itu tidak konsisten. Yang kedua, waktu penelitiannya, jadi 1 tahun itu maksimal 2 penelitian. Kemudian perbandingan karya, itu ada perbedaan kualitas, cara penulisan, gaya bahasa yang mencolok antara karya yang dibuat oleh guru pada waktu bersamaan. Jadi tetap harus dilihat kesamaan dan kemiripannya. Kalau terlalu banyak kesamaan dengan orang lain, bisa jadi itu menjadi duplikasi. Yang kedua, perlu. Kadangkala tulisan itu sudah berulang, bahkan satu penulis selalu mengajukan topik yang sama. Yang kedua, hal yang dipersoalkan itu tidak spesifik pada bidang keilmuannya dan biasanya itu di luar bidang pembelajaran. Kadangkala perspektif tulisan itu justru dalam perspektif yang bukan disiplin ilmu dari guru. Yang ketiga, jenis publikasinya kadangkala itu tidak sesuai dengan jenis publikasi yang dipersyaratkan. Berikutnya, ilmiah. Keilmiahan diragukan karena kerangka penulisan dan isi sajian itu tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Dan yang keempat adalah konsistensi. Jadi permasalahan yang disajikan pada isi itu biasanya tidak sesuai dengan tugas guru. Publikasi ilmiah yang diajukan dianggap kadaluarsa ya waktunya. Dan pengajuan penilaian pada saat dinilai ternyata karya itu sudah dinilai secara berulang. Nah, keempat inilah yang perlu diperhatikan agar supaya publikasi ilmiah kita dapat diterima. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Kuncinya adalah bahwa sebelum melakukan publikasi ilmiah tentu kita harus membuat naskah. Apapun jenis penelitiannya tentu berdasarkan naskah. Naskah itu dapat dipublikasikan dalam beragam bentuk, bisa dalam bentuk buku, dalam bentuk jurnal, dalam bentuk makalah yang dipresentasikan, dalam bentuk hasil penelitian, dalam bentuk best practice. Nah, bagaimana cara membuat jenis artikel atau jenis karya ilmiah yang akan dipublikasikan dengan beragam jenis itu akan dibahas secara terpisah pada materi diklat ini. Saya kira demikian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.